Nah, jadi teman-teman, saat ini di publik Malaysia ya, setelah melihat hasil pertandingan kemarin antara Timnas Indonesia versus dengan Bahrain, yang hasilnya sangat luar biasa untuk tim nasional Indonesia. Itu banyak banget respon dari kreator, netizen, ataupun masyarakat Malaysia. Yang tentunya responnya itu sangat beragam. Ada yang mendukung untuk tim nasional Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Ada yang mencemooh. Ada juga kreator dari Malaysia itu yang iri, teman-teman. Berkaitan dengan prestasi yang diperoleh saat ini oleh tim nasional Indonesia. Yang tentunya untuk irinya ini yang positif lah ya. Karena pertandingan tim nasional Indonesia versus dengan Bahrain kemarin itu bertepatan dengan pertandingan tim nasional Malaysia versus dengan Nepal untuk kualifikasi Piala Asia. Tapi ada perbedaan yang sangat mencolok, teman-teman. Jadi ketika tim nasional Indonesia ya melawan Bahrain, ini didukung lebih dari 70.000 ataupun 80.000 supporter. Tim nasional Malaysia melawan Nepal ini dukungannya sangat kurang. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, dukungan dari supporter tim nasional Malaysia ya untuk tim kesayangannya itu bisa dibilang sangat kurang. Bahkan jika dibandingkan ketika tim nasional Indonesia versus dengan Australia, away ataupun berlaga di Australia kemarin, itu masih banyak supporter Indonesia yang ada di sana. Padahal away. Lah ini, tim nasional Malaysia kualifikasi Piala Asia loh ini, melawan Nepal. Tapi supporternya sangat sedikit. Inilah yang menjadi keirian dari kreator ataupun tim nasional Malaysia. Karena dukungan dari supporter ini sangat penting tentunya ya untuk menaikkan semangat dari para pemain tim nasional Malaysia. Jadi alasan dari netizen Malaysia kenapa penontonnya sedikit sholat tarawih katanya. Apakah benar ya teman-teman? Nah, langsung aja kita lihat videonya. Selit sikit pasal negara jiran. Diorang dah selangkah ke Piala Dunia. Aku rasa masih diorang lepas tewas 5-1 tu, diorang menghidupkan peluang kembali dengan menang dengan Bahrain 1-0. Sekarang ni diorang nombor 4 salah aku dengan 9 mata, dan untuk pasukan Asia Tenggara ini adalah pencapaian terbaik pasukan Asia Tenggara. Sebelum ni Thailand ada. Thailand aku rasa pun dapat 1 mata je. Vietnam pun pernah capai, itu pun dapat 3 mata di bawah era Pak Hang-seo, tapi di Indonesia ni dia pecahkan rekod 9 mata. So aku tak sebab game dia sama, kadang-kadang tengok sebab game tu waktu sama kan. So aku buka tengok sikit, tapi walaupun divarisi pemain-pemain Belanda, walaupun pemain Coach Barin tu kata kamu ada 300 juta rakyat kamu, tapi kamu panggil pemain Belanda. Tapi different style gameplay daripada Indonesia sebenarnya. Dan aku paling puji oleh Romania, dia what the player untuk macam mana, aku tak tahu macam mana diorang cari pemain warisan ni. Untuk kau, adakah Vietnam, aku rasa Indonesia mampu kejar slot ke Piala Dunia sebagai kawan jiran? Komen aku lah, untuk pasukan Indonesia ini peluang terbaik diorang lah. Dengan apa pemain pengumpulan pemain-pemain warisan yang aku rasa antara yang terbaik Indonesia pernah ada. Ini peluang terbaik diorang untuk layak ke Piala Dunia secara merit lah. Pildun. Sebab sekarang ni tak silap Jepun negara Asia pertama yang layak. Betul. Jadi Indonesia sekurang-kurangnya kalau tak layak secara merit, dia main ke playoff kan. Jadi itu yang mereka kejar, dan ini memang terbaik lah. Harapnya Indonesia menggunakan peluang ni sebaik-baiknya, sebab belum tentu akan datang dia dapat peluang ni lagi. Jadi sementara pemain-pemain barisan pemain Belanda ni ada lagi, gunakan peluang ni sebaik-baiknya lah. Kalau tak terlepas, kalau contohlah pemain yang ada ni dah tua, dah tak mampu untuk pusingan seterusnya, jadi peluang sia-sia. Timnas Malaysia hanya ditonton 4.000 penonton saat melawan Nepal. Merasa iri saat melihat timnas Indonesia. Perbandingannya bak bumi dan langit. Malaysia seolah merasa kasihan pada diri sendiri saat melihat timnasnya berlaga. Jika dibandingkan dengan pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain, justru menyayat hati para supporter Harimau Malaya. Timnas Malaysia melawan Nepal pada matchday pertama kualifikasi Piala Asia.
Pertandingan tersebut digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Johor, dengan kapasitas penonton mencapai 40.000 kursi. Sayangnya, meski skuad Harimau Malaya berhasil memetik kemenangan 2-0 atas Nepal, hanya 10% penonton yang hadir. Terlihat jelas bagaimana sejumlah sisi stadion kosong melompong, dan menimbulkan kekhawatiran publik negeri jiran. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 harimau Malaya tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya tak pernah hancur hati Melayu yang layu. Harimau Malaya. Aku rasa memang kita perlu scare guys ya. Memang perlu seram dengan Southeast Asia most valuable players. From number 1 to number 8, korang boleh tengok Indonesian players. This why I respect timnas Indonesia ya guys. Jangan pernah mencari masalah dengan timnas Indonesia. Yeah, you can see how scary of them. Wow. And number 9, Thailand. Okay. Number 11, Thailand. Chanatip Subhanat Supachok. Yes. Number 14, Dion Cools, the best player in Malaysia. You know, you can see number 14, bro. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahrain sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Luar biasa, respect lah untuk supporter tim nasional Indonesia. Jadi walaupun kalah menang, supporter tim nasional Indonesia tetap mendukung. Selain itu, bagaimana perjuangan Ultras Garuda menarik bersama-sama ya koreografi. Mereka benar-benar berjuang ya untuk mempersembahkan hasil karya mereka untuk tim nasional Indonesia, untuk negara Indonesia. Ya, setiap pertandingan, baik itu melawan Jepang, melawan Bahrain kemarin. Jadi sekarang kita bisa melihat ya, perbedaan antara supporter tim nasional Indonesia dengan supporter tim nasional Malaysia itu sangat berbeda sekali. Ketika tim nasional Indonesia bertanding di GBK, para supporter tim nasional Indonesia itu sudah pasti sangat mendukung, pasti memenuhi stadion. Bahkan ketika pertandingan melawan Jepang, Indonesia dibantai. Kemudian pertandingan selanjutnya melawan Arab Saudi tetap penuh. Jadi supporter tim nasional Indonesia itu tetap memenuhi stadion. Alhasil tim nasional Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0. Walaupun tim nasional Indonesia dikalahkan Australia 5-1, tetapi ketika bertanding di GBK, supporter tim nasional Indonesia itu sudah pasti memenuhi stadion. Luar biasa lah. Respect untuk supporter tim nasional Indonesia. Hal ini tentunya membuktikan bahwasanya supporter tim nasional Indonesia itu sangat fanatik, sangat nasionalisme. Nah, bagaimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan perbedaan antara supporter tim nasional Indonesia versus dengan supporter tim nasional Malaysia? Oke, tetap semangat, tetap dukung timnas karena timnas butuh dukungan kita. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.